Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nafisa dari Universitas Pancasila, program studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin presentasikan tugas besar mata kuliah fisika, program dari pertemuan 1 sampai 13. Untuk pertemuan 1, itu materi satuan besaran. Teman-teman diketahui, miligramnya yaitu 10, dan untuk langkahnya yaitu gram sama dengan miligram dikali 0,001. Untuk pertemuan kedua yaitu gerak satu dimensi, diketahui jarak awalnya yaitu 20 meter, untuk jarak akhirnya 250 meter, lalu waktu tempuhnya yaitu setengah jam. Dan untuk langkahnya yaitu kecepatan sama dengan jarak akhir dikurangi jarak awal dibagi jam. Lalu pertemuan ketiga yaitu gerak 2 dimensi dan 3 dimensi. Diketahui kecepatan awalnya yaitu 150 meter per second, sudutnya 30 derajat, gravitasinya 10 meter persegi kuadrat, lalu tingginya 75 meter. Lalu langkah pertama yaitu konversikan dahulu sudut ke radian. Untuk rumusnya radian sama dengan sudut dikali pi dibagi 180. Lalu langkah kedua yaitu komponen kecepatan awal. Untuk kecepatan awal X-nya yaitu kecepatan awal dikali cos dalam kurung radian. Lalu untuk kecepatan awal Y-nya, kecepatan awal dikali sin dalam kurung radian. Lalu langkah selanjutnya yaitu komponen horizontal tetapnya, Px sama dengan kecepatan awal X. Lalu komponen vertikal akhirnya yaitu Vy sama dengan SQRT dalam kurung kecepatan awal G dikali kecepatan awal G ditambah 2 dikali gravitasi dan dikali H. Lalu arah ke bawah negatif, yaitu Vy sama dengan min Vy. Lalu pertemuan keempatnya yaitu materi gaya. Diketahui masanya yaitu 5 kg, tetanya 37 derajat, untuk F-nya 71 N, koefisien geseknya 0,4, lalu gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Lalu langkah pertama yaitu konversikan sudut ke radian untuk fungsi sin dan cos. Rumusnya yaitu radian sama dengan theta dikali pi dibagi 180. Lalu langkah berikutnya menghitung gaya berat komponen sejajar dan tegak lurus bidang. Untuk gaya berat ke bawah bidang yaitu W sin sama dengan massa dikali gravitasi dikali sin dalam kurung radian. Lalu untuk gaya normalnya W cos sama dengan massa dikali gram dikali cos dalam kurung radian. Lalu untuk menghitung gaya geseknya, rumusnya yaitu F gesek sama dengan koefisien gesek dikali W cos. Untuk hitung, lalu selanjutnya menghitung resultan gaya. Rumusnya yaitu sigma F sama dengan F dikurangin W sin dikurangi F gesek. Lalu yang terakhir hitung percepatannya, yaitu A sama dengan sigma F dibagi massa. Dan untuk pertemuan limanya yaitu gelombang elektromagnetik, diketahui taraf intensitas satu lebah yaitu 100 dB dan
Untuk jumlah lebahnya yaitu 1000. Lalu menghitung taraf intensitas akhir, yaitu intensitas awal ditambah 10 kali log 10 kali banyak lebah. Dan untuk pertemuan ke-6, yaitu gelombang cahaya, diketahui untuk kedalaman aslinya yaitu 1500 cm. Lalu untuk indeks bias airnya 1,52. Lalu kita menghitung kedalaman semu. Rumusnya yaitu kedalaman asli dibagi indeks bias air. Dan untuk pertemuan ke-7 yaitu gelombang lambat, diketahui massa dawanya itu 3 kg. Untuk kecepatannya 7.200 km per jam. Lalu untuk koefisien gesek massa perpanjangnya yaitu 5 kg per m. Lalu kita konversikan kecepatan ke meter per second. Itu untuk kelengkapan datanya. Yaitu kecepatan sama dengan dalam kurung kecepatan kilometer per jam dikali 1000 lalu dibagi 3600. Lalu kita menghitung panjang talinya yaitu massa dawai dibagi koefisien massa perpanjang. Lalu pertemuan ke-8 yaitu gelombang berjalan dan gelombang resonansi. Diketahui panjangnya 0,6, lalu kuatnya 340. Lalu untuk rumusnya F1 sama dengan cepat dibagi dalam kurung 4 kali panjang, F3 3 dikali F1, F5 5 dikali F1. Lalu untuk pertemuan 9 yaitu asilasi, diketahui gayanya 8 Newton, lalu pertambahannya 0,02 meter, lalu masanya 2 kg, gravitasinya 10. Lalu untuk rumus K-nya yaitu gaya dibagi pertambahan, lalu beratnya yaitu massa dikali gravitasi, lalu simpangan yaitu berat dibagi K. Untuk pertemuan 10, gelombang tali dan gelombang bunyi. Diketahui untuk amplitudonya itu 0,65. Lalu untuk rumus frekuensi sudutnya yaitu 15 dikali pi, dan rumus bilangan gelombangnya yaitu 5 dikali pi. Nah, kita menghitung kecepatan maksimum gelombang, yaitu Vmax sama dengan A dikali W. Lalu menghitung percepatan maksimum gelombang, yaitu Amax sama dengan A dikali Tau dalam kurung W,2. Lalu di pertemuan 11-nya itu diketahui nilai dari posisi X yaitu 40. Lalu untuk langkahnya itu untuk amplitudo gelombang stasioner itu amplitudo sama dengan ABS dalam dikali 40 dikali cos dalam kurung 2 dikali pi kali X. Lalu di pertemuan ke-12-nya itu efek Doppler, diketahui untuk cepat rambat bunyi 360 m per detik. Lalu untuk pipinya 60 dikali 1000 dibagi 3600, itu untuk konversi kilometer per jam ke meter per detik. Lalu untuk Vs-nya 6 atau kecepatan sumbernya itu 6 m per detik, lalu frekuensi sumbernya itu 5 Hz. Lalu rumusnya yaitu Fd Fs dikali V dikurang Vp dibagi V dikurang Vs. Lalu di pertemuan ke-13 yaitu gelombang kejut, diketahui
Di sini kecepatan pesawatnya itu 2.500, dan untuk kecepatan suaranya yaitu 5 meter per detik. Nah, untuk rumusnya, untuk mencari kecepatan pesawat, yaitu kecepatan pesawat dikali 1000 dibagi 3.600. Untuk Mach-nya, yaitu kecepatan pesawat dibagi kecepatan suara. Jika Mach-nya itu kurang dari 0,8, maka akan mengeluarkan output wilayahnya yaitu subsonik. Jika Mach-nya itu kurang dari 1,2, maka akan output wilayah transonik. Jika Mach kurang dari 5, maka akan output wilayah supersonik. Lalu jika lebih dari 5, maka akan mengeluarkan output wilayah hipersonik. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan hasil running dari program tugas saya. Ini di pertemuan 1, nilai dalam 1 miligramnya yaitu 10. Lalu hasil konversi miligram menjadi gramnya yaitu 0,01 gram. Untuk pertemuan 2-nya ini, jarak awalnya 20, jarak akhir 250, waktu tempuhnya setengah jam. Lalu kecepatan rata-ratanya menjadi 460 meter per jam. Lalu pertemuan ketiga, yaitu kecepatan awalnya 150, sudutnya 30 derajat, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, lalu tingginya 75 meter. Lalu ini hasilnya dari komponen kecepatan akhirnya untuk X dan Y. Lalu di pertemuan keempat, hasil perhitungannya yaitu ini. Lalu untuk pertemuan kelima, ketahui taraf intensitas satu lebahnya itu 100 dB, lalu jumlah lebahnya itu ada 1000 ekor. Jadi taraf intensitas totalnya untuk 1000 lebah yaitu 130 dB. Lalu di pertemuan ke-6, diketahui kedalaman asli ikannya 1500 cm dan indeks bias airnya yaitu 1,52. Jadi ikan yang terlihat berada pada kedalaman 900.842 cm. Nah, untuk pertemuan ketujuhnya diketahui massa dawainya 3 kilo, lalu kecepatannya 2000 meter per second, masa perpanjangnya itu 5 kilo per m, jadi panjang talinya yaitu 0,6 meter. Dan untuk pertemuan ke-8, frekuensi nada dasarnya atau F1-nya yaitu 141,667 Hz. Lalu frekuensi harmoni ketiganya yaitu 425 Hz. Lalu frekuensi harmoni kelimanya yaitu 708,333 Hz. Lalu untuk pertemuan ke-9-nya, konstanta Pegasnya yaitu 400 Newton, lalu simpangan Pegasnya 0,5 meter, lalu simpangan Pegasnya jadi 5 cm. Lalu di pertemuan 10-nya yaitu gelombang Y itu 0,65 sin hasilnya untuk pertemuan 10-nya. Lalu pertemuan 11-nya posisi X-nya itu 40 cm, amplitudo pada X-nya itu 40 cm. Lalu di pertemuan ke-12-nya ini hasil runningannya. Lalu di pertemuan 13-nya kecepatan pesawatnya yaitu 25.000,
kilometer per jam, lalu kecepatan suaranya yaitu 5 meter per second. Dan bilangan Mach-nya yaitu 1388,89. Jadi wilayahnya itu hypersonic. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.